Halo, balik lagi di Tada! Tada. Tada! Tada. Tada. Bersama gue Radit Dan gue Refki. Goblok. Oke, 3, 2, 1. Itu dia. Balik lagi bersama bintang tamu kita kali ini Iqbal, M. Syarif Iqbal, di mana dia adalah sebuah dosen. Seorang dosen. Seorang dosen hubungan internasional yang sudah melalang buana kemana-mana, ya kan? Nah, kali ini, Bal, Yes. gimana Bal kehidupan ini? Baik, yang mau kita bahas di sini. Yang mau kita bahas di sini adalah hari ini HI ya, Bal. Hai. Lo Iqbal akan ngejelasin tentang HI itu apa dari perspektif dia sebagai dosennya, dan ya kita yang belum ngerti batas HI dan lo yang nonton belum ngerti HI mungkin akan dikasih tahu sama Iqbal. Lo belum ngerti. Belum ngerti? Belum ngerti. Belum ngerti. Saatnya nanya Iqbal. HI chapter 1. Jadi gimana Bal? Maksud gua HI itu tuh dia tuh lebih menjurus kemana sih Bal? Dia lebih menjurus ke hubungan diplomatika atau lu lebih concern tuh membahas tentang hubungan diplomatik atau ruang angkasa atau batas wilayah tertentu di suatu negara. Saya juga HI ya. Hal angkasa juga HI. Oke. Batas wilayah tertentu di suatu negara, atau misalkan kita pernah bahas mengenai ekstradisi, itu kan termasuk HI kan, hubungan internasional. Nah, dari diri lu sendiri tuh yang lu dalamin tuh di bagian mananya sih? Di depan lu tuh udah ada HI gitu. Ya. Produk. Produk. Ya. Kita produk ya. Produk. Mau itu produk apa di situ? Rokok. Elektronik, ya. Elektronik. Konsumen. Nah, itu sebenarnya satu hasil dari hubungan internasional itu sendiri gitu. Oke. Jadi bukan jauh di sana, enggak. Tapi karena gua harus menjelaskan secara keilmuan, berarti ada yang di belakangnya itu kan masih scoop yang apa sih itu HI kan? Iya, itu dulu aja. Jadi kalau misalnya Basic. kalau hubungan internasional, Secara garis umum deh. iya, itu tuh interaksi, ya interaksi nih. Gua malu berinteraksi kan. Cuman aktor nih, gua malu bilang aktor nih. Aktornya namanya Refki, namanya Radit, namanya Iqbal. Aktor itu tuh bentuknya negara, Refki bentuknya negara Refki, bentuknya negara Radit, atau mungkin bukan negara juga, organisasi internasional, bentuknya Iqbal, gitu. Tapi interaksi, inilah yang dipelajarin gitu. Hubungan gue sama lu gimana? Sebenarnya kita ngomongin orang sih, HI itu ngomongin orang. Oke, ini ya. Ibu-ibu gosip itu termasuk HI juga dong. Iya. Jadi ya bener, kalau ngomongin orang gitu. Tapi bentuknya tuh negara, bentuknya itu organisasi internasional. Ada bentuk-bentuk lainnya, aktor, kita bilang aktor. Jadi ada aktor-aktor yang bermain di dalamnya, saling berinteraksi. Nah, itulah keilmuannya itu tuh kita ngeliat bagaimana interaksinya. Emang sebutannya tapi aktor kalau di Aktor, pelajaran. kita ngomongnya aktor. Oke. Aktor Jadi- apa nih, menurut lo? Jadi yang pertama itu apakah HI itu lebih mengatur, lebih mempelajari tentang kebijakan Kebijakan internasional, policy. Iya. Jadi kalau misalkan gua pergi, segampangnya aja deh, gua pergi ke Dubai gitu. Dubai. Lagi ya. Pergi ke Dubai ya, itu kan pasti ada kebijakannya lah. Iya, Atau banyak. lebih membicarakan tentang apa yang bisa di-build di suatu negara gitu, Oke. untuk kepentingan kedua belah Berarti pihak. Lu ngomongin output, tapi nomor yang kedua itu lu kepentingan berarti input. Ya. Nah, makanya jawaban lu tuh bisa jadi dua gitu. Kita ngomongin output dulu, namanya policy gitu. Setiap negara ngomongin Berani. policy. Makanya gue mencoba Iya, nggak apa-apa. mencoba gini, contohnya negara Radit nih. Ya. Kita tuh tadi janjian kan ke sini gitu. Raditnya host, yang punya rumah, yang punya tempat ini, dia punya policy. Datang sekian, jam sekian. Lu udah policy namanya. Lu sih Rep, telat Rep. Tapi ya Jadi dibahas di sini. Polisi ini. Terus. ya itu, sesimpel itu policy gitu. Lu kenapa bisa begitu? Karena ada kepentingan gitu. Kepentingan lu apa? Ya pengen bikin podcast. Ya. Pengen tahu sharing informasi apa itu HI. Jadi itu dua hal yang satu jalan gitu loh. Nah, berarti itu HI itu mencakup kesemuanya. Kesemuanya sangat luas sih gitu. Kita tuh belajar ini ya. HI itu comot-comot ilmu lain sebenarnya.
Ya. Makanya kalau misalnya, karena ini termasuk tanda kutip baru ya. Ilmu Emang itu baru. Ya, jadi sebenarnya nggak baru juga sih, tapi orang bilang di ilmu roots. Baru tuh nih apa? Apanya yang baru? Teorinya baru tahun 20-an, atau tahun 20-an ngomongin HI itu apa? Oh 2000-an. 20, nggak 1920-an. Oh 19 dulu. Iya, tahun 20. Itu baru, Tahun nggak baru bacot. Gue jadi berasa gitu. ya termasuk baru lah berarti dibanding di bidang edukasi. Oh iya dibanding matematik. Sebenarnya contoh kayak let's say ya matematik itu lama. Iya. Kayak ilmu politik gitu. Tapi yang mungkin kalau di Indonesia bener-bener ngetrennya ya 2000-an kali ya, 2000-an awal sih menurut gue. Karena sekolah tertua di dunia tuh yang ada di Inggris itu kan. Nah iya itu memang ilmu HI itu dari Wales. Oh dari Dari universitas di Wales. Bener Inggris. British. Inggris. British kan? Bener kan? Iya, bener. British Isles. Iya. British Island. Ya, jadi gitu. Nah, kita tuh comot-comot ya. Misalnya let's say kita ngambil ilmu dari histori, sosiologi, antropologi, ilmu politik ada, hukum ada. Nah, itu tuh digabungin semua. Oke. Ekonomi juga ada gitu. Let's say kalau misalnya tadi kita ngomongin produk, itu kan juga bagian dari ekonomi politik. Iya. Iya, kenapa Samsung bisa masuk, kenapa Apple bisa masuk, Iya. gitu. Nah itu tuh kalau misalkan gue nonton nih di debat-debat ya model-model kayak ILC gitu asik ya. Asik. Nah Kita lihat dulu gitu. kita lihat tuh. Nah itu kan kalau gue perhatiin ya, kalau lu ngomongin ilmu politik tuh kayak lu tuh kayak belajar sosiologi, jadi bermain sama pola pikir lu sendiri gitu. Nah HI seperti itu nggak? Iya, gue harus bilangnya deh. Kayak gue bilang tadi, ilmu sosiologi diambil karena basicnya kita tuh metodologinya itu melihat interaksinya gue bilang tadi. Lu bentuknya negara gitu atau organisasi internasional, tapi kan punya sifat, punya karakter. Radit sama Refki punya sifat dan karakter yang beda daripada Iqbal juga. Ya, kita background kita mungkin satu permainan gitu, tapi background terkecil dari keluarganya pasti beda-beda. Outputnya juga beda-beda. Itu bisa dilihat di HI kayak gitu. Jadi mengandaikan orang sebenarnya. Nah, berarti setiap ada sesuatu kejadian itu mereka itu bukan berdasarkan yang terjadi saat itu dong? Saat itu Serius sekali. Apa ini? Ketika dia ngeluarin kebijakan nih, oke deh, gue mau bangun pabrik di tempat lu. Iya, di negara gue nih ya. Gitu. Nah, lalu cuma sebagai gantinya lo harus beli produk gue ya. Ya itu. Ya itu. Berarti kita berandai-andai dong? Enggak dong. Berarti yang terjadi saat itu? Enggak terjadi saat keputusannya iya, tapi gue yakin lu udah ada studi, ya kan pasti. Lu udah ngeliat karakter negara Iqbal kayak gimana, apakah lebih menguntungkan di negara Refki kalau gue bikin pabriknya. Oh iya. Gitu. Contoh kayak Uber bikin di Indonesia ternyata nggak laku. Iya. Itu udah hubungan HI tapi dia gagal dalam mempelajari negaranya cocok Iya. atau enggak. Orang kan di dalam negara itu ada orang, ada budaya. Makanya gue bilang tadi sosiologi masuk, antropologi juga masuk. Kan ngomongin kebiasaan orang itu gimana di negara itu. Makanya mungkin Uber salah satu kurang yang nggak berhasil. ya di sini ya. Mungkin salah satu dia kurang melihat itu kali analisa. Iya benar. Gitu. Iya. Jadi nggak jauh kan HI kan. Nggak jauh juga. Oke, gue mau nanya, kalau gue baru masuk kelas ambil HI, hari pertama apa yang gue pelajari dari HI? Hari pertama biasanya gue nih tanya ke student gue, kenapa kalian ngambil HI sih? Ya, itu udah dijelasin di episode Bagi yang belum nonton di episode sebelumnya. Tapi pengertiannya basicnya di HI itu ada mata kuliah umum, itu yang basic ya. Jadi misalnya kayak introduction tuh pasti introduction to political atau hukum kayak gitu pasti di semester awal gitu. Oh, lebih ke hukum sama politik? Ada kita hukum gitu karena nah ini gue mau nanya sama lo berdua deh. Politik dulu apa hukum? Hukum dulu. Baru adanya politik. Benar hukum dulu sih. Kenapa kayak gitu? Apa alasannya? Tapi kalau nggak berpolitik nggak akan ada hukum. Oke, coba mikir deh. Karena pada pas lu ngeluarin suatu undang-undang, lu kan berpolitik dulu untuk ngeluarin kebijakan yang bisa keluar hukumnya. Iya. Iya juga ya. Karena hukum itu terjadi akan terjadi apabila ada suatu peristiwa. Jadi kalau belum ada peristiwa itu belum terbentuk.
Karena itu akan dibahas setelah ada suatu kejadian. Misalkan dulu ini ilmu santet. Tapi ilmu santet sempat dibahas untuk mau dimasukin ke dalam peraturan loh. Si anjir. Tanya dosen nih. Gue pengen tahu dari dosen. Jadi kalau gue explain ke student gitu, kalau pertanyaan sama, mengandaikannya gini, politik sama hukum tuh satu bapak. Beda. Dia punya 2 istri. Brengsek. Poligami ya. Iya, enak ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin anak-anaknya itu namanya politik dan hukum, gue harus bilang jawabannya beda. Jawabannya tuh filsafat harusnya. Mikir. Oh. Iya, yang tadi gue bilang ya, Iya. dia berandai-andai ya. Iya. Bukan berandai-andai ya. Bahasa lu mungkin berandai-andai. Lebih bermain dalam pola pikir lu Iya, gitu. Tapi orang kadang suka lupa itu dulu gitu. Jadi satu lagi ada ilmu yang membentuk hal itu filsafat. Ilmu filsafat deh. Iya, seni berpikir. Jadi Iya. itulah yang bisa mengeksplain si A kenapa begini, si Cina kenapa begitu, si Amerika kenapa begitu. Nah, related tadi ya kayak gitu. Karena dua ini biasanya yang di halayak tuh kayak bersinggungan ya, politik, hukum. Sebenarnya ada satu lagi nih, ekonomi. Itu tuh 3 sumber penghidupan. Nah, Ya. itu contoh kecil aja ya hubungan internasional yang bener-bener kita rasain. Itu apa sih Bang kalau di Indonesia sendiri? Oke. Sorry gue potong. Kalau dulu itu kan zaman Soeharto itu kalau nggak salah mobil Kijang. Kerjasama Indonesia Jepang. Iya. Pada biasa. Pada bertolak kita. Kayak Kijang pada basicnya adalah dari Jepang itu. Iya. Mereka bangun pabrik di sini, cuma sebagai gantinya bahan bakunya itu dibeli dari Indonesia, cuma Indonesia wajib beli apapun produk yang dari Jepang. Oke. Gitu. Kerjasama. Sebagai gantinya. Iya, Apakah yang seperti itu? Kalau gue bilang Apa kan kalau itu kan jatuhnya sebenarnya hal yang nggak terlalu berat lah ya, gitu loh. nggak terlalu depan tapi dampaknya, men. Ya. Kadang-kadang tuh orang lupa impact-nya tuh apa. Gitu. Let's say sekarang Kijang udah puluhan tahun, lu masih bisa lihat evolusinya kan. Masih. Hasil dari kesepakatan, Iya. negosiasi, hasil daripada politik antar Soeharto, ya zaman Pak Harto, Indonesia dengan Jepang. Gitu. Jadi kalau misalnya let's say apa yang sekarang ini ya lu bisa, kalau gue lihat mungkin yang paling gampang tuh memang orang ngeliatnya mungkin awareness ya, pasti permasalahan ekonomi sih, nggak jauh-jauh sih. Ekonomi. Let's say foreign direct investment itu juga salah satu. Jangan-jangan perekonomian gue terganggu karena itu. Ini sering banget ya. Ya tapi kan jadi melas banget gak sih sebenarnya? Maksud gue berarti HI itu bukan gitu satu. Ilmu filsafat tapi bisa dipakai ilmu lain. Iya. Ilmu ekonomi. Iya. Tapi kalau HI berarti udah bisa kemana-mana. Iya itu. Iya. Tapi yang dipelajari sendiri apakah langsung kemana-mana di kampus ya? Di kampus apakah? Oh enggak, kalau di kampus ternyata yang dipelajari cuman politik sama hukumnya aja. Sisanya enggak. Tapi filsafat tuh bener-bener akar dari sebuah pemikiran untuk jadi ke hubungan internasional. Iya, gue harus bilang sih? iya. Ini gue harus bilang. Ada Iya. pertanyaan kedua nih, gue radit dulu ya. Ya. Iya, Dit. Tapi Gua harus dia bilang. duluan yang nanya. Apa? Enggak, soalnya gini, gue juga bingung di sini ya. Dia tuh kadang dia pertanyaannya tuh simpel tapi gitu loh. Iya. Iya. Apa kalau misal karena abis itu nyambung ke jawaban pertanyaan lu. Oh, oke. Karena kadang-kadang gini. Let's say filsafat itu seni berpikir itu memang sangat luas ya artiannya gitu ya. Tapi itulah yang jadi basic things. Lu misalnya teman-teman lagi bikin skripsi atau tesis ya, itu pasti hal yang ditanyain. Bentuknya namanya teori. Iya. Lu juga pakai kan dulu kan? Pakai. Iya. Teori kualitatif, kuantitatif. Asik. Bukan teori. Mana? Ini yang Itu baru ada penelitiannya. Iya. Nggak, maksudnya gini, let's say, Skripsi misalnya mana? pasti dengar kata si A, si B, si C, ya itulah. Ngerti nggak sih maksud gue? Oh, itu udah HI maksudnya. Enggak, semuanya Ref. Iya, makanya jadi Even bingung kan. Radit pun yang sekolah hukum pasti lu pernah dengar, maksudnya
menurut si A hukum itu ya Anjing lu. Gue lupa. itu kan seni berpikir bagaimana Ya, seni kita berpikir. ngambil pikiran dia, gitu. Sebenarnya lu dari berasumsi sendiri itu udah teori lu sendiri gitu loh. Oh, Teori itu sorry. Iya, teori Iya, itu iya. bisa dipahami diri sendiri atau orang lain itu memahami teori lu. Nah, gitu. Gue pikir kayak teori yang dipakai apa nih? Nah, teori Apa? itu dia. ya itu bisa tapi yang lu bilang tadi tuh lebih ke metodologi cara lu Metodologi kualitatif Iya. ya. Bener. Untung gue lulus. Gue Iya. ngerti. Oke. Kamu Iya, di tapi mana? maksud Kampus di gua- mana kemarin dulu? Iya, di situ. Nah, Di kampus lu. cuma maksud gue iya, kampus lu. Si pelajarannya ini maksudnya pas diajarin, Nah. apakah lebih ke Nah. politiknya atau sama hukumnya doang? Apakah enggak dua itu doang, Ref, misalkan. Mhm. Ternyata di dalam ada budayanya juga kita jelasin, ada ini ya. Ya, itu seiring berjalannya waktu. Hmm. Makanya pertama kali setahun pertama tuh lebih banyak introduction. Hmm. Misalnya mata kuliah A itu ngomongin politik internasional ya. Apa sih politik internasional? Bla bla bla. Mungkin nanti di semester berikutnya lebih spesifik lagi negosiasi, diplomasi. Itu kan bagian dari politik internasional. Oh. Udah dicopot. Enggak apa-apa. Iya, berarti itu ya. Iya, Lebih kalau ke nggak lu situ ya. mabok nggak bisa. Iya, benar. Harus bertahap, men. Santai. Nah, jadi basicnya tuh hubungan internasional tuh apa sih, Bang? Ah, ini dia. Apa Kalau sih? misalnya Iya, ada soalnya dari tadi tuh terlalu luas gitu. Luas, ya. iya. Gue gini, kalau misalnya gue, ini kayak di episode kemarin ya, ada apa enggak ya? Misalnya kayak hal yang basic ya. Kenapa sih kalian masuk HI? Misalnya lu berdua student baru gitu. Pasti jawabannya nggak jauh-jauh dari diplomat, pengen ke Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya nggak juga. Nah, gue tuh maunya tuh yang bener-bener tuh, oh gue dengan hubungan internasional, gue jadi diplomat, gue bisa ngatur ini segala macam gitu loh. Iya. Nah, Bisa apakah bisa itu yang aja. bikin seru? Kalau karir lu sampai eselon-eselon yang kayak kementerian menteri ya, itu possible. Iya. Tapi itu jabatan politis semua. Ingat kalau misalnya teman-teman nanti mau jadi diplomat pada saat kalian di luar, kalian tuh merepresentasikan negara kalian kan. Itu udah politik. Wah, aku gitu. akan hura-hura. Aku akan hura-hura. langsung tempatin di Amerika gitu. Iya, Amerika. Aku langsung beli tas LV. Astaga. Enggak, jangan dicontoh. Sekarang misalnya let's say ilmu HI itu kalau setahu gue ya di departemen lain tuh banyak dipakai sih. Contoh intelijen negara. Lo ada yang bisa mendescribe nggak kenapa HI hubungannya Badan Intelijen Negara? Ya karena ini contohnya tuh kayak Huawei. Oke, Huawei yang case kemarin itu. Ya, Ya, kayak gitu. Jadi oke. jadi Yang mana nih? yang bisa nyadap. Oh, nyadap ya. Itu kan sebenarnya HI juga tuh. Nah itu, jadi Combine basicnya intelligence. tuh lu melintasi batas negara, ya pekerjaan yang melintasi batas negara pasti ada sangkut pautnya sama hubungan internasional. Even kalau gue salah, correct me if I'm wrong ya. Jadi kayak temen gue yang di bank itu, cemiu, temen gue yang di bank itu bilang kalau misalnya representasi mereka di luar, mereka juga butuh orang HI gitu. Kan ada bank negara Indonesia yang di cabang Orchard gitu. BNI. Iya kayak gitu-gitu. Iya itu harus Berarti tahu. maksudnya dia itu harus mengerti HI. Iya. Let's say nggak bisa gua ngerti banknya doang, tapi ngerti bahasa Inggrisnya misalkan. Enggak. Sekarang nggak bisa lagi HI-nya kayak gitu. juga ada. Harus ada. Tapi yang kerja di banknya nggak perlu ngerti HI dong. Yang ngerti HI-nya mungkin basicnya dubesnya. Ya. Iya, Oh, iya oke. gitu. Karena yang nanti yang ngeluarin kebijakan dubesnya. Dubesnya, nah Iya. dubes itu juga jabatan politik. What does it mean? Lo memang bener-bener merepresentasikan politikal siapa lo di negara lain gitu. Contoh ya, let's say Indonesia dengan Amerika ya. Gue nanya berdua. Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Zimbabwe. Oke. Oke. Terus? Lebih penting yang mana? Zimbabwe berarti kan. Sama Indonesia apa tadi? Indonesia Amerika Amerika? dengan Indonesia Zimbabwe. Kalau menurut gua Zimbabwe. Gua Amerika sih. Tanya alasannya dong. Iya, coba gue mau nanya alasan lu Dedit. Kalau gua lebih ke arah ekonomi. Oke. Indomie di sana terkenal banget. Benar. Karena kalau sama Amerika paling dikasih utang. Ini kan bawa dampak ekonomi. Oke, sekarang kalau misalnya gue misalnya gue lebih spesifik lagi, yang paling mempengaruhi kita siapa? Zimbabwe atau Amerika?
Amerika. Jelas, berarti orang duta besar Indonesia di Amerika itu benar-benar orang-orang bener pilihan banget gitu. Dibandingkan, ini bukannya apa ya, tapi dibandingkan karena apa namanya kepentingan negara kita tuh pasti beda-beda setiap negara juga gitu. Rankingnya lah. Ranking urutan exactly. pertama mungkin Amerika, kedua Jepang, ketiga Dubai. Exactly, misalkan. gitu. Jadi, Cuma kadang kayak gitu tuh yang gue lihat ya, jatuhnya itu jatuhnya mencari keuntungan buat si Amerikanya sendiri. Gitu, karena dia negara adik kuasa, sosokan bikin itu diplomat. kikinya tuh adik kuasa. Ya, karena dia negara adik kuasa, sosokan dia bikin rapat diplomatik PBB gitu segala macam, padahal dia juga yang danain. Sebenarnya buat kepentingan dia sendiri nggak sih? Maksud gua Amerika itu kayak contohnya nih, misalkan Amerika ngasih F-16 kan nggak mungkin juga dia tiba-tiba, ini free buat kamu F-16, dikasih kado, pita, kan nggak mungkin. Iya, itu. Ya, gua ini cuma sekedar bahasan loh ya, gua nggak menyudutkan beberapa pihak ya. Iya, jadi gue bilang tadi gitu deh, cara perspektif, cara berpikir lo itu apa yang kita sebut di keilmuan HI itu realis, pasti ada something ya gitu. Tapi ada orang lain yang nggak berpikir kayak gitu, udah kasih aja, ini biar kerjasama, ada gitu. Nah kalau misalnya balik lagi lo cara berpikir kayak gitu, mungkin ada in return kan. Yang lo baca lagi apa yang lo tahu apa? Contohnya mungkin yang bisa lo indikasi kayak gitu. Tunggu bentar, tapi tadi untuk yang pesawat diberitakan di Indonesia juga dapat dari Amerika. Hibah Tapi ya. nggak ada kita memberikan apa ke dia. Kok bisa? Apakah di Amerika diberitakannya? Mungkin yang jadi perbandingannya Refki itu kayak pas kita beli Sukhoi di Rusia, tapi belinya pakai beras. Kok beras? Ya beras. Kopi apa beras. namanya, imbal dagang. Ya, imbal dagang. Nah, kalau menurut gue itu occasion lain, tapi gue lebih spesifik yang F-16 dulu. Let's say Indonesia, ya ini namanya geopolitik nih, kayak si YouTuber yang itu tuh. Geopolitik. Iya, geopolitik. Tada geopolitik. Nah ini ada mata kuliah sendiri nih, geopolitik dan strategi. Oke, let's say kita udah makin hot nih, Jadi let's say yang kita semua sadari nih sebenarnya ada superpower lain nggak selain Amerika? Rusia, Cina. Oke, satu nama terakhir. Itu bener-bener jadi rebutan, namanya hegemoni, pengaruh di kawasan kita. Ingat ya, kita lagi ngomongin geopolitik, berarti wilayah. Geografis ya. Geografis dan politik. Nah itu ilmunya di situ. Ada lagi geografis dan strategis, tapi itu dulu. Nah, geopolitik. Let's say tadi case-nya F-16 dikasih nih Indonesia. Tidak tertulis bisa jadi, tertulis bisa jadi, tapi nanti kalau misalnya ada apa-apa dari Cina nggak usah ditanggapi gitu, pasti kayak gitu. Membendung pengaruh dari Cina, itu hal yang wajar. Iya. Ya balik lagi ke tadi. Maksud gue lu tadi ngebahas terlalu jauh ya. Tiba-tiba langsung di Cina gitu kan. Karena kita ngebahas tentang F-16 nih. Tadi lu bilang mau bahas F-16. Indonesia hanya bayar. Nggak bisa. Indonesia pasti mungkin cuma terima aja pasti, tapi dari Amerikanya dia mengharapkan apa dari Indonesia juga. Gitu. Kenapa nggak disebutin? Nah itu kan gue bilang, Ref. Di medianya ya. Gini. Ini tadi apa namanya? Ya biar kesannya Amerika baik hati. Ya bisa dibilang gitu sih. Tapi dari Indonesia juga pasti mau dong, ibaratnya bukan menyombongkan, tapi gue juga ngasih loh di media gue. Misalkan kita dapat F-16 dari mereka, kita ngasih ke mereka apa misalkan cewek-cewek seksi kita kasih gitu loh. Maksudnya apa gitu pertukaran barangnya ada nggak, atau gue beli pesawat lo nih gue kasih 50M misalkan, gue nggak tahu harganya ya. Biasanya yang kayak begitu gitu yang ada udang di balik bakwan itu itu biasanya hibah. Hibah gratisan gitu. Nih gua kasih satu skuadron pesawat. Gitu. Ini yang jadi ini. Nah, yang ini yang gue denger ya. Yang gue denger, entah lupa gue beritanya namanya apa. Setahu gue jadinya akhirnya mereka itu memperbaiki pesawatnya karena pesawat juga dalam kondisi rusak. Akhirnya nilainya itu ternyata lebih mahal dibanding dia beli pesawatnya. Karena udah diperbaiki. Nggak biaya perbaikannya, maintenance-nya. Gitu. Apakah benar nggak sih? Jawab aja salah biar gue nggak kenapa di situ ya. Gue cuma lihat gini ya, simpel aja ya, hibah gitu ya, dan dengan cara berpikir realis itu ya.
pasti in return biasanya Amerika, let's say Cina nanti kalau misalnya kita udah ngomongin nama aja nih ya, misalnya Tiongkok gitu mau ada proyek apa, nggak usah dikasih dulu proyeknya, karena kan kita rebutan pengaruh. Sebenarnya kita tuh lagi Rebutan pengaruh tuh antara Cina sama Amerika ya. Iya. Fieldnya apa? Fieldnya Indonesia gitu. Oke, kalau gitu ujiannya apa sih kalau di kampus deh? Kalau di kampus nih, oke nih, ujian, saatnya ujian. Pertanyaannya, misalkan kasih 3 pertanyaan yang lu keluarin di ujiannya deh. Gue jarang kayak gitu sih. Enggak, maksudnya pertanyaan apa yang lu keluarin di ujiannya? Gue jarang kayak gitu ujian UAS ya gitu. Kebetulan tadi kemarin gue tes oral tes sih. Bacot. Enggak maksudnya. Anjing lu tahu banget di kemana arahnya. Nggak, itu maksud gua nggak ada ujian tertulis. Ada ujian terus, tapi nggak gitu pertanyaannya. Gue biasa study case. Oh, study case. Contoh. Ya, misalkan pertanyaan yang bakal dijawab anak-anak ini. Ya, contoh tadi kita udah ngomongin bagaimana menurut kalian kebijakan obor terhadap bahasa Indonesianya obor ya, One Belt One Road ya, terhadap Indonesia. Yang mereka bikin paper tuh. Ya, tapi maksud gue, gitu. ada batasan ini nggak berapa? Gue sih kalau UAS tuh minimum 2 page ya. Itu Tidak termasuk cover, tidak termasuk cover dan hati-hati plagiarisme gitu. Nggak, tapi ini UAS kan? Iya. Bikin 2 halaman. Iya, 2 halaman. Bentar ya, bikin 2 halaman ref. Oh, tapi kan dia ini bentuknya makalah. Iya, paper. Makalah. Iya, kan? Kerjanya di rumah. Iya, bukan bisa take home sih. UAS bukan kuis. Iya, maksudnya. Kemarin diomongin di UAS dan kuis. Iya. Berarti UAS itu nggak dikerjain di kampus. Nah, makanya lu dengan beberapa hari biasanya selang gua kasih waktu 3 hari sih biasanya. Cukup lah. Cukup 2 halaman, tapi yang bener. Cukup. Jadi lu kayak dosen ya. Cukup itu pasti ya Iya. gua. Lo pernah ini sih? Tapi anak kampus tuh kalau nyontek tuh jago banget ya. Takutnya sama gitu. Enggak nyontek ini, tapi lu belum ngerasain online lagi, offline lagi sih ya? Gua udah ngerasain semester ini. Kan belum sempet ujian kan? Iya, ini belum UAS belum. Baru tes kemarin. Tapi maksud gue, pelajaran dia adalah pelajaran yang termasuk bangsat buat gue. Gimana? Karena lu nggak bisa mencari jawabannya by template. Pintar. Lu mesti menceritakan itu sendiri kan bangsat jadinya. Lu nggak bisa nyontek. Ibaratnya, lu bikin apa sama dong? Nggak bisa. Nah itu dong yang susah. Ini yang gue bilang sama student gue nih, itu the beauty of social science gitu. Oke. Lu ngeliatin apa nih? Kartu. Ini objek yang sama kan? Baca dong. American Express. American Express ya. Kebulat. Ya aja sih gue American Express. Ya lu jangan tunjukin kamera. Oh iya, oke. American Express. Enggak akan. Bodoh amat. Bodoh amat gak akan gue blur. Oke, lu mau liatin objek yang sama ya, bentuknya sama ya. Ini istilahnya study case gue nih, UAS nih. Tapi gue nggak bisa baca American Express. Ya. Kenapa? Karena gue ngeliat sisi yang beda. Tapi objeknya sama. Kalau gue begini, lu nggak bisa baca American Express kan? Nah, visa. Gua. Iya. Gue American Express. Jadi objek yang sama, pasti jawaban lu beda-beda. Nah, itu dia. Pasti ada kemungkinan sama dong. Ada. Nah itu be careful plagiarism aja gitu. Oh tiba-tiba sama tapi gue emang nggak nyontek nih berdua. Kemungkinan kecil sih. Kemungkinan kecil. Karena requirement gue cukup ketat kalau UAS. Nah tiba-tiba, wah anjing kita sama bang. Ya gue tanya lu berdua. Nggak maksudnya sama, tapi ya cara tata bahasanya beda. Itu pasti ada bedanya. Termasuk tata bahasa, cara dia bikin kalimatnya. Itu pasti ada. Lu pasti tapi baca. masih kelihatan itunya. Kalau walaupun rasanya, rasanya sama, tapi ada perintilan-perintilan yang beda. Rasanya sama. Ini beda ya. Gimana ya? Gue jadi makin Kayak satu bakwan dipakai rame-rame ya. gue nggak tahu tuh itu bakwan deh. Jadi memang gue sedari awal gini Rafdin, gue selalu bilang sama student gue, kalian masuk HI itu harapan gue cuma 2 sih. Kalian bisa nulis, kalian bisa ngomong. Sebelumnya dulu seks. Sebelumnya logo-logo emoticon. Iya, jadi output harapan gue gitu. Jadi setelah kalian selesai
jadi sarjana hubungan internasional, kalian bisa speaking ya di luar gitu, public speaking, tapi kalian juga bisa nulis gitu. Oke. Iya. Ya, itu harapan gue. Nah, itu ngomong-ngomong soal tulisan tuh, lo kan kemarin ngebahas episode sebelumnya membahas tentang buku. Lu sendiri bikin buku. Buku apa sih? Oh iya, gue di sini boleh nggak ngomong ke viewers? Boleh, ngomong. Jadi, Lu bawa bukunya, sorry. Gue nggak bawa. Nanti kita- lu bisa template gitu ya. Nanti gua tunjuk, Kak. Jadi sebelumnya gue udah bilang sama host ini akan ada giveaway ya. Giveaway. 2 buku. Tapi mekanisme gimana? Monggo, Ref. Gue bersedia giveaway, tapi gue juga bingung. Apakah penonton kita ikutan nantinya? Nah. Kan? Jangan lupa ikutan, dapat buku gratis. Dengan cara subscribe dan komen. Cukup subscribe, komen pertanyaan seputar HI lah. Iya. Seputar HI. Ya, oke. Jadi buku gue. Si siap. Si banyak nih. Oke. Oke, jadi buku gue itu sebenarnya lebih spesifik ya. Tadi kita tuh ngomongin kenapa HI luas ya. Itu juga alasan gue kenapa gue harus punya, bukan harus punya sih. Gue bikin buku itu gitu. Saking luasnya HI dan salah satu passion gue di bidang aviation, gue bukan nemu sih. Istilahnya gue melampiaskan passion gue itu ya menggabungkan antara ilmu gue HI dan aviation itu ke dalam satu buku yang kita kemarin udah bahas itu. Oke. Apa judulnya? Politik aviasi dan tantangan negara kepulauan. Nah, tulisan lu itu lebih mengundang orang yang suka HI aja, atau iya lu nge-grab market orang-orang yang nggak ngerti di HI gitu. Nah ini nih, gue pernah di direct message sama pilot maskapai nasional gitu. Somehow buku gue di komunitas mereka itu jadi perbincangan sih, gitu. Karena ada something dari para pilot yang nggak tahu ternyata mereka terbang ke let's say ke Australia, jauh dikit deh, ke Jepang gitu ya. Kenapa harus melewati rute-rute itu? Nah, di situ mungkin yang gue sendiri selain memang karena untuk konsumsi HI ya, gue seneng jadi ada beberapa praktisi langsung seperti pilot yang gitu. langsung lah ya. Ada yang tahu buku gue gitu. Wibu gitu, Wibu. Waktu Nggak ada wibu-wibunya bukunya. waktu Indonesia bagian utara. U-nya apa? Utara. Oh iya, utara bener. Wibu. Ya itu sih gitu. Jadi ya gue buat ya senang aja diterima di banyak kalangan. Kalau selama ini ya gue baca paling tentang hentai. Lihat nih, ini the real wibu. Anjing. Tapi ya berarti ya bagus lah kalau ada orang pesawat pun, maksudnya pilot pun baca gitu. Tapi bukan positif, bukan negatif kan? Oh enggak dong. Iya, maksudnya positif. Iya. Bukannya nggak setuju nih, kan ada yang kayak gitu soal netizen, ya kan? Iya, benar. Netizen kan. Bukunya nggak setuju nih gue, harusnya nggak begini misalkan. Jadi kalau misalnya buku gue itu ada karena memang dari skripsi sama tesis gue sih. Gitu. Jadi berangkat dari keresahan lo ya? Keresahan wah. Bisa. Memang sih. Iya, Gue suka iya, bilang di benar, student benar. gue kalau kalian pengen bikin skripsi itu harus ada masalah. Nah. Atau keresahan. Kalau nggak ada masalah ya Nggak bukan bisa. jadi lu meneliti something enggak. Berarti gue lagi banyak masalah bikin Nah, lu buku. kita salah. lagi bikin dia buku. lagi. Ada presiden. Restoran, Ada presiden. rumah, ekonomi. Nah, ini. Iya. Oke. Ya oke lah kalau gitu. Oke? Kita akhiri aja edukasi malam edukasi di konten ini Hah? bersama. Jangan lupa giveaway-nya ya, jangan lupa. Oh ya, jangan lupa Oh, iya. giveaway-nya. Nanti kita akan ada giveaway buku dari M. Syarif Iqbal. Kita punya 2 giveaway dengan persyaratan adalah subscribe sama komen. Iya. Nah, masalahnya gua nggak tahu gimana cara taunya lu udah subscribe gua. Bisa. Nanti kita cek. Subscribe-nya nambah nggak? Taunya dari mana? Ya udah, pokoknya Iya, subscribe-nya dari nambah. apa? Ada komen dari lu, dapat gratis lah. Nah, nanti komennya saya pengen buku.
Gitu aja. Kenapa ya? Bener, kenapa menanya HI-nya gitu dong? Ada pertanyaannya dong tadi. Ya, menanyakan tentang HI. Tentang HI. Atau kalian punya masalah-masalah tentang HI, nanti ditulis aja di kolom komentar, sebisa mungkin akan gua sama Refki yang jawab. Iya. Pertanyaan lu akan kita tanyain ke Iqbal. Tanya lo akan Nanti tanya kita Iqbal. jawabin di situ. Secepat mungkin kita akan jawab. Ya. Ya, terima kasih Iqbal atas kehadiran yang kedua kali. Mungkin akan ada yang ketiga, keempat. Iya. Terima kasih banyak untuk kali ini. Saya mohon dengan harap